Istri anakku meneleponku dengan marah. Aku masuk ke rumah lamamu dan menghancurkan semuanya agar hari ulang tahunmu menjadi neraka. Aku berpikir ia sudah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Lalu, aku menjawabnya dengan tenang. Sayang, aku sudah pindah 3 bulan lalu. Sekarang yang tinggal di sana adalah seorang komandan polisi. Keheningan di ujung telepon terasa memekakkan telinga. Namun, panggilan itu bukan kebetulan. Itu adalah akhir dari 8 tahun di mana keluargaku sendiri telah mencuri $260.000 dari tanganku, sementara mereka membuatku percaya bahwa aku sudah gila. Namaku Siti, usiaku 67 tahun, dan malam itu aku menemukan bahwa anakku dan istri anakku telah berencana untuk mengambil segalanya dariku sebelum aku meninggal dunia. Apa yang terjadi setelah itu mengubah hidup kami selamanya. Penangkapan, sidang di pengadilan, penyelidik swasta, dan sumbangan sebesar $150.000 yang menghancurkan keluargaku, tetapi mengembalikan jiwaku. Ternyata, meremehkan seorang wanita berusia 67 tahun adalah kesalahan paling mahal dalam hidup mereka. Ini adalah kisah tentang bagaimana panggilan telepon yang didorong oleh balas dendam berubah menjadi pembebasanku. Dan aku pastikan bahwa kamu tidak akan pernah lagi membiarkan keluargamu sendiri tidak menghormatimu. Namaku Siti, usiaku 67 tahun. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana satu panggilan telepon mengubah hidupku selamanya. Saat itu adalah hari Selasa sore. Aku sedang menyiapkan sate ayam untuk acara pertemuan keluarga sederhana keesokan harinya, ketika telepon berdering. Itu adalah Dewi, istri anakku, tetapi suaranya terdengar berbeda, dipenuhi amarah yang belum pernah kudengar. Siti, aku masuk ke rumah lamamu dan menghancurkan segalanya agar hari ulang tahunmu menjadi neraka. Ia berteriak dengan sangat marah sehingga aku harus menjauhkan telepon dari telingaku. Aku menghancurkan semua piring favoritmu, membuang semua pakaianmu, menghancurkan lukisan-lukisan jelek yang sangat kamu sukai itu. Teriaknya. Aku ingin kamu menderita seperti aku menderita selama ini. Abar Naranda Kumari, kebi kemenonding agarandar. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang aneh. Seperti rasa lega. Setelah 8 tahun menanggung penghinaan, manipulasi, cara-caranya mengontrol setiap rupiah yang aku belanjakan, akhirnya ia menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawabnya dengan ketenangan yang mengejutkan diriku sendiri. Dewi sayang, kataku, menikmati setiap kata. Aku sudah pindah 3 bulan lalu. Sekarang yang tinggal di sana adalah Komandan Arman dari Kepolisian Wilayah Jakarta Selatan. Keheningan di ujung telepon terasa memekakkan telinga. Aku bisa mendengar napasnya yang terengah-engah, kemungkinan besar sedang memproses apa yang baru saja kukatakan. 3 bulan. 3 bulan ia dan anakku, Budi, tidak menyadari bahwa aku sudah pindah. 3 bulan mereka tidak repot-repot mengunjungiku, bertanya bagaimana keadaanku, atau apakah aku butuh sesuatu. Apa? Apa katamu? Suaranya kini bergetar. Apa yang kamu dengar, sayang? Komandan Arman pindah ke sana bulan lalu. Dia adalah pria yang bercerai, dengan 3 anak, dan sangat ketat dalam menegakkan hukum. Kurasa dia pasti sudah menelepon rekan-rekannya. Aku berhenti sejenak, membiarkan kenyataan menghantamnya. Katakan padaku, Dewi, seberapa parah kerusakan yang kamu buat, tepatnya? Aku mendengar suara rintihan tertahan dari seberang. Aku tahu ia sedang menghitung secara mental. Pelanggaran batas properti, perusakan properti pribadi, vandalisme. Di Indonesia, itu bisa berarti hukuman penjara mulai dari 6 bulan hingga 4 tahun, tergantung nilai kerugian. Siti, aku pikir, kini ia menangis. Kamu pikir kamu bisa terus menyakitiku tanpa konsekuensi? Aku memotongnya. Kamu pikir wanita tua bodoh ini tidak akan pernah membela diri? Kamu pikir aku akan selalu menjadi sumber uang dan penghinaan bagimu? Aku menutup telepon dengan tangan gemetar, bukan karena takut, melainkan karena emosi aneh yang sudah bertahun-tahun tidak kurasakan. Kekuatan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku memegang kendali. Aku melihat keluar jendela rumah baruku, kecil tetapi milikku, dibayar dengan tabunganku sendiri, dan aku tersenyum. Telepon berdering lagi. Kali ini Budi. Ibu, apa yang ibu lakukan?
Suara anakku Budi terdengar putus asa. Dalam 35 tahun hidupnya, jarang sekali aku mendengarnya begitu gelisah. Dewi ada di kantor polisi. Dia bilang ibu tahu dia akan masuk ke rumah itu. Aku duduk di kursi favoritku, satu-satunya perabot yang berhasil kusematkan dari kehidupan lamaku, dan menghela napas. Sudah saatnya aku memberitahu anakku mengapa ibunya menghilang dari perhatiannya selama 3 bulan tanpa ia sadari. Budi, duduk dan dengarkan ibu baik-baik, karena ini akan menyakitkan. Suaraku terdengar lebih tegas dari yang kuduga. 4 bulan lalu, setelah hari peringatan keluarga mendiang ayahmu, kalian berdua datang ke rumahku dengan tawaran yang sangat murah hati. Kamu ingat, aku bisa mendengar napasnya yang gugup di ujung telepon. Tentu saja ia ingat. Mereka datang dengan folder penuh dokumen, berbicara tentang peluang investasi, dan bagaimana aku, seorang wanita yang sendirian, tidak akan tahu cara mengelola uang sebesar $180.000 yang ditinggalkan ayahmu untukku. Dewi menjelaskan bahwa mereka membutuhkan $60.000 untuk memperluas bisnis suku cadang. Mereka bilang itu adalah investasi yang aman, yang dalam 6 bulan akan mereka kembalikan 2 kali lipat. Aku berhenti sejenak, mengingat bagaimana mereka membuatku merasa bodoh karena meragukan. Tahukah kamu apa yang ibu lakukan keesokan harinya, Budi? Ibu, aku pergi ke bank dan bertanya tentang perusahaan yang kalian sebutkan. Tahukah kamu apa yang mereka katakan? Bahwa perusahaan itu sudah bangkrut 8 bulan lalu. Lalu, aku menyewa seorang akuntan untuk meninjau dokumen yang kalian berikan padaku. Itu palsu, Budi. Semuanya palsu. Tagarna. Kelimajannya. Keheningan berlangsung begitu lama sehingga aku pikir ia menutup telepon. Kemudian aku menyelidiki lebih lanjut. Lanjutku, merasakan setiap kata adalah paku di peti mati hubungan kami. Aku menemukan bahwa selama 3 tahun terakhir, kalian telah meminjam $45.000 yang tidak pernah kalian kembalikan. Jumlah kecil. $800 untuk biaya sekolah anak-anak, $1.200 untuk memperbaiki mobil, $3.000 untuk keadaan darurat medis yang tidak pernah ada. Ibu, kami akan. Diam, teriakku, terkejut dengan kekuatanku sendiri. Selama 8 tahun, setiap kali kalian berkunjung ke rumahku, Dewi memeriksa barang-barangku, dokumenku, rekening koranku. Aku pikir itu hanya rasa ingin tahu istri anakku. Sekarang aku mengerti. Ia sedang mendata hartaku. Ente grimas. Budi mulai menangis di ujung telepon. Tangisan pria dewasa, yang tahu dirinya telah ketahuan. Jadi, 3 bulan lalu, ketika kalian berencana bagaimana mengambil segalanya dariku, aku pindah. Aku menjual rumah itu, mengambil tabunganku, dan menghilang dari hidup kalian. Dan tahukah kamu apa yang paling menyedihkan dari semua ini? Bahwa dalam 3 bulan, kalian tidak pernah sekalipun bertanya di mana ibumu berada. Anjak tur, Indara Karama dimanja terusa. Setelah menutup telepon dengan Budi, aku membuat teh hangat dan duduk untuk mengingat bagaimana aku sampai pada titik ini. Dewi masuk ke dalam hidup kami 8 tahun lalu seperti sebuah anugerah. Budi berusia 27 tahun dan sudah memiliki beberapa pasangan yang, sejujurnya, tidak meyakinkanku. Tetapi Dewi berbeda, terpelajar, pekerja keras, dengan rencana masa depan. Bulan-bulan pertama terasa indah. Ia membantuku di dapur, bertanya tentang resep keluarga, bahkan memintaku mengajarinya menyulam seperti yang dilakukan ibuku. Aku pikir akhirnya aku akan memiliki anak perempuan yang tidak pernah kumiliki. Betapa naifnya aku. Perubahan itu dimulai secara halus setelah pernikahan. Pertama, itu adalah komentar polos. Siti, bukankah rumah ini terlalu besar untukmu dan mendiang ayah Budi? Atau, dengan apa yang kalian habiskan untuk rumah ini, bisakah kalian membantu kami dengan uang muka untuk rumah kami? Suamiku, semoga Allah merahmati beliau, menyuruhku untuk tidak menghiraukannya, bahwa itu wajar jika anak muda ingin mandiri. Tetapi Dewi punya rencana lain. Sedikit demi sedikit ia mulai mengisolasiku dari teman-temanku. Siti, bukankah Ibu Ayu terlalu banyak bicara tentang cucunya? Sepertinya ia pamer bahwa cucu-cucunya lebih baik dari cucumu. Atau, ya ampun, Ibu mertua.
Para ibu dari kelompok menjahit itu hanya datang untuk bergosip. Ibu, yang begitu anggun, seharusnya mencari teman-teman yang selevel. Awalnya aku merasa tersanjung. Aku pikir ia benar-benar peduli padaku. Tetapi ketika aku menyadarinya, aku sudah tidak punya teman lagi. Mereka semua menghilang dari hidupku karena Dewi selalu menemukan kekurangan pada mereka. Kemudian datanglah kendali keuangan. Ketika mendiang suamiku sakit, Dewi menawarkan diri untuk membantuku dengan biaya pengobatan. Ibu mertua, ibu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Biarkan aku yang mengurus rekening sementara ibu merawat ayah mertua. Terdengar begitu perhatian, begitu penuh kasih sayang. Tetapi Dewi belajar manajemen. Ia tahu persis apa yang ia lakukan. Ia mulai mengelola kartu kreditku, rekening koranku, bahkan meyakinkan ayah Budi untuk memberinya kuasa hukum jika terjadi sesuatu. Ketika suamiku meninggal dunia, aku menyadari bahwa Dewi tahu lebih banyak tentang keuanganku daripada diriku sendiri. $45.000 yang mereka minta selama bertahun-tahun selalu datang dengan taktik yang sama. Pertama, Dewi menangis. Ia menceritakan kisah-kisah dramatis tentang keadaan darurat, peluang yang hilang, kebutuhan mendesak. Jika aku ragu, Budi akan datang dengan wajah seperti anak yang dimarahi. Ibu, Dewi hanya menginginkan yang terbaik untuk keluarga. Jika aku masih menolak, datanglah manipulasi emosional. Siti, kami adalah satu-satunya keluargamu. Apa ibu tidak percaya pada kami? Apakah ibu lebih suka orang asing mengambil uang ibu ketika ibu sudah tidak ada? Dan kalimat yang paling menyakitkan. Ibu mertua, ibu sudah tua. Angka-angka ini membingungkan ibu. Biarkan kami membantu sebelum ibu membuat kesalahan serius. Mereka membuatku percaya bahwa aku sudah pikun, bahwa aku tidak bisa mengelola uangku sendiri, bahwa tanpanya aku akan tersesat. Selama 8 tahun mereka meyakinkanku bahwa aku adalah beban, gangguan yang seharusnya bersyukur memiliki keluarga yang mau menanggungku. Sampai ayah Budi meninggal dunia dan akhirnya aku bisa melihat kebenaran. Sementara aku mengingat penderitaanku, Dewi sedang menjalani penderitaannya di kantor polisi. Belakangan aku mengetahui seluruh cerita dari Komandan Arman sendiri, seorang pria berusia 45 tahun, bercerai, ayah dari 3 remaja, dan dengan 20 tahun pengabdian di Kepolisian Wilayah Jakarta Selatan. Komandan itu telah membeli rumah lamaku sebulan yang lalu. Setelah perceraian yang rumit, ia mencari tempat yang tenang untuk memulai kembali hidupnya bersama anak-anaknya. Rumah itu terasa sempurna baginya, luas, di lingkungan yang aman, dengan harga yang wajar karena aku terburu-buru untuk menjual. Malam itu Arman pulang terlambat dari pekerjaan. Anak-anaknya bersama ibunya sampai akhir pekan, jadi ia berencana membongkar beberapa kotak dan menata kantor barunya. Saat itu pukul 9.30 malam ketika ia mendengar suara-suara aneh di lantai bawah. Sebagai polisi berpengalaman, Arman tahu cara membedakan antara suara normal sebuah rumah pipa air, kayu yang berderit dan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Apa yang ia dengar jelas tidak normal. Kaca pecah, perabotan diseret, benturan ke dinding. Ia mengambil senjata dinasnya dan turun tangga diam-diam. Lampu dapur menyala, dan ia bisa mendengar seseorang mengumpat pelan. Ketika ia sampai di pintu, ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Seorang wanita berusia sekitar 35 tahun, berpakaian elegan, secara sistematis menghancurkan dapurnya. Dewi telah memecahkan semua piring yang baru saja dibongkar Arman sore itu. Ia telah membuang makanan dari lemari es, menjungkir balikkan meja makan, dan mencoba mencabut ubin dari dinding dengan palu yang ia temukan di garasi. Polisi, tangan di tempat saya bisa melihatnya. Teriak Arman, mengacungkan senjatanya ke arah Dewi. Dewi berbalik dengan mata terbelalak. Di wajahnya ada campuran amarah dan kebingungan yang akan diingat Arman selama bertahun-tahun. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan di rumah ibu mertua saya? Nyonya, ini rumah saya. Anda melakukan pelanggaran batas properti dan vandalisme. Arman tetap mengacungkan senjatanya sambil memanggil bantuan melalui radionya. Lemparkan palu itu dan tempelkan diri Anda ke dinding. Tidak, ini rumah Siti Morales. Saya punya hak untuk berada di sini. Dewi tampak benar-benar bingung, seolah-olah ia tidak bisa memproses kenyataan. Nyonya, saya membeli rumah ini sebulan lalu.
Saya punya akta, kwitansi, semuanya legal. Nyonya Siti menjualnya dan pindah. Arman mendekat perlahan, menjaganya tetap terkendali. Sekarang jelaskan kepada saya apa yang Anda lakukan dengan menghancurkan rumah saya. Ketika bantuan tiba, mereka menemukan Dewi duduk di lantai, menangis dan mengulangi berulang kali. Dia berbohong padaku. Wanita tua itu berbohong padaku. Seharusnya aku yang membuatnya menderita. Komandan Arman menghitung kerugiannya. $15.000 untuk peralatan rumah tangga, perabotan, dan perbaikan yang diperlukan. Dewi ditangkap karena pelanggaran batas properti, perusakan properti pribadi, dan vandalisme yang diperparah. Namun, hal yang paling menarik perhatian Arman adalah pengakuan spontan Dewi saat ia diborgol. Semua ini salah wanita tua manipulatif itu. Dia mengambil uang yang seharusnya menjadi milik kami, dan sekarang dia berlagak menjadi korban. Arman adalah polisi veteran. Ia telah melihat banyak kasus konflik keluarga dan mengenali tanda-tanda ketika seseorang menjadi korban penyalahgunaan keuangan. Dewi tidak berbicara seperti istri anak yang peduli. Ia berbicara seperti seseorang yang merasa berhak atas harta orang lain. Malam itu, saat menulis laporannya, Arman memutuskan untuk melakukan sesuatu yang biasanya tidak akan ia lakukan. Mencari Nyonya Siti Morales untuk menceritakan secara pribadi apa yang telah terjadi. Pukul 7 pagi keesokan harinya, seseorang mengetuk pintuku dengan putus asa. Itu adalah Budi, tetapi bukan Budi yang sukses dan percaya diri yang aku kenal. Budi ini memiliki lingkaran hitam di mata, pakaian kusut, dan ekspresi panik yang tidak kulihat sejak ia masih kecil dan tersesat di pasar. Ibu harus membantuku. Ia masuk tanpa menunggu undangan. Melihat rumah baruku seolah-olah ini adalah pertama kalinya ia melihatnya. Memang ini pertama kalinya ia melihatnya. Dewi di penjara. Dia bilang ibu menjebaknya. Dia bilang ibu tahu apa yang akan dia lakukan. Aku berdiri di pintu tanpa mengajaknya duduk. Setelah 35 tahun menjadi ibunya, memberinya segalanya, mengorbankan impianku sendiri demi impiannya, anakku datang ke rumahku hanya ketika ia membutuhkan sesuatu. Selamat pagi, Budi. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah bertanya. Nada bicaraku lebih dingin dari yang kuinginkan, tetapi aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku tidak punya waktu untuk basa-basi. Aku butuh $30.000 untuk jaminan Dewi. Ia mondar-mandir di ruang tamu kecilku seperti binatang di dalam kandang. Anak-anak bertanya tentang ibu mereka. Aku tidak bisa menjelaskan kepada mereka bahwa dia di penjara. Duduk, Budi. Suaraku keluar dengan otoritas yang mengejutkanku. Mari kita bicara sebagai orang dewasa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Aku tidak mau duduk. Aku ingin ibu membereskan kekacauan yang ibu timbulkan ini. Kata-kata itu seperti tamparan. Kekacauan yang kutimbulkan? Budi, istrimu masuk secara ilegal ke rumah yang bukan milikku, menghancurkan properti senilai $15.000 milik seorang petugas polisi. Dan semua itu karena ia ingin merusak pertemuan keluargaku. Dan akulah yang bersalah? Ya, karena ibu pindah seperti pencuri, tanpa memberitahu kami apapun, seolah-olah kami orang asing. Wajahnya merah karena marah. Uang yang ibu miliki itu seharusnya milik kami. Ayah bekerja sepanjang hidupnya untuk meninggalkan sesuatu bagi kami. Itu dia. Kebenaran yang selama bertahun-tahun aku hindari untuk dihadapi. Anakku tidak melihatku sebagai ibunya. Ia melihatku sebagai penghalang antara dirinya dan warisan. Ayahmu bekerja sepanjang hidupnya untuk menjamin masa depanku, Budi. Aku adalah istrinya selama 40 tahun. Aku merawatnya ketika dia sakit. Aku membayar obat-obatannya, dokter-dokternya, malam-malamnya di rumah sakit. Suaraku bergetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena kesedihan yang mendalam. Uang itu milikku berdasarkan hak, berdasarkan cinta, berdasarkan pengorbanan. Andugai endalilan sayan. Ibu selalu egois, teriaknya padaku, dan pada saat itu aku melihat pria yang telah ia jadikan dirinya. Ibu berusia 67 tahun. Untuk apa ibu butuh begitu banyak uang? Kami punya pengeluaran, kami punya anak-anak, kami punya masa depan. Aku duduk dengan berat di kursi favoritku. Anak laki-laki yang pernah kubawa dalam pelukanku, yang kurus saat ia demam,
yang kubela dari guru-guru ketika ia nakal. Anak itu telah meninggal dunia pada suatu saat, dan aku tidak menyadarinya. Tahukah kamu apa yang paling menyedihkan dari semua ini? Budi, tanyaku, merasakan hatiku hancur. Bahwa dalam 3 bulan kamu tidak menyadari bahwa ibumu telah menghilang. 3 bulan, nak. Kamu tidak meneleponku, kamu tidak mengunjungiku, kamu tidak bertanya apakah aku baik-baik saja, apakah aku butuh sesuatu, apakah aku merasa sendirian. Ibu, aku belum selesai. Suaraku kini tegas. Dalam 8 tahun, setiap kali kalian datang ke rumahku adalah untuk meminta uang. Tidak pernah untuk bertanya bagaimana keadaanku. Tidak pernah untuk bercerita tentang hidup kalian. Hanya untuk melihat apa yang bisa kalian dapatkan dariku. Budi menjatuhkan diri ke kursi di hadapanku. Akhirnya diam. Dan sekarang kamu datang ke sini, setelah istrimu melakukan kejahatan dan kata pertamamu bukanlah permintaan maaf, melainkan tuntutan. Kamu ingin aku membayar jaminannya seolah-olah itu adalah kewajibanku untuk membersihkan kesalahan kalian. Nampak tuh. Bingasan datu asa. Air mata mulai mengalir di pipiku. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, itu bukan air mata ketidakberdayaan. Setelah Budi pergi, berjanji akan memperbaiki hubungan kami begitu Dewi keluar dari penjara, aku ditinggal sendirian di rumah kecilku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, keheningan tidak memberiku kedamaian. Itu membawaku pada kesendirian yang begitu dalam hingga aku pikir aku akan tenggelam di dalamnya. Aku duduk dalam kegelapan ruang tamu, tanpa menyalakan lampu, membiarkan kenyataan menghantamku dengan seluruh kekuatannya. Satu-satunya anakku, bayi yang kudoakan selama 5 tahun pernikahan yang mandul, anak yang membuatku menyerah pada karierku sebagai guru, pemuda yang membuatku bekerja lembur untuk membayar kuliahnya anak itu melihatku sebagai penghalang. Air mata datang seperti badai. Aku menangisi 40 tahun pernikahan dengan ayah Budi, ketika kami bahagia, ketika Budi masih kecil dan keluarga kami tampak sempurna. Aku menangisi ilusi yang hilang, istri anak yang kupikir akan mencintaiku seperti seorang ibu, cucu-cucu yang kini akan melihat nenek mereka sebagai orang jahat dalam cerita. Tetapi yang terutama, aku menangisi ibu seperti apa aku ini. Apa yang salah kulakukan? Kapan Budi berhenti melihatku sebagai ibunya dan mulai melihatku sebagai sumber uang? Apakah aku terlalu memanjakan? Terlalu murah hati? Terlalu lemah? Aku ingat ketika Budi berusia 8 tahun dan sakit radang paru-paru. Aku menghabiskan 3 minggu tidur di kursi di samping ranjang rumah sakitnya, tanpa memedulikan kebutuhanku sendiri. Aku ingat ketika ia berusia 15 tahun dan menginginkan sepeda yang sangat mahal yang tidak mampu kami beli. Ayah Budi dan aku bekerja lembur selama berbulan-bulan untuk membelikannya. Aku ingat kelulusan kuliahnya, ketika ia memelukku di depan semua temannya dan berkata, "Semua yang aku miliki adalah berkat ibuku." Apa yang terjadi dengan Budi yang itu? Kapan ia berubah menjadi pria yang meneriakiku karena tidak memberikan lebih banyak uang? Pukul 3 pagi aku menelepon adikku, Berkah, yang tinggal di Surabaya. Aku perlu mendengar suara yang kukenal. Seseorang yang mengingatkanku siapa aku sebelum aku menjadi ibu mertua kaya yang ingin dieksploitasi oleh semua orang. "Siti, ada apa? Kamu baik-baik saja?" Berkah terdengar khawatir. "Berkah, sepertinya aku kehilangan anakku." Aku menceritakan semuanya, kepindahan rahasia, penipuan yang terbongkar, penangkapan Dewi, pertengkaran dengan Budi. "Ya ampun, Kak." Berkah menghela napas setelah mendengar ceritaku. "Budi memang selalu dimanjakan. Ibu kita bilang kamu memberinya terlalu banyak. Tapi bagaimana aku bisa menciptakan monster seperti itu? Bagaimana aku bisa gagal sebagai seorang ibu?" "Siti, dengarkan aku baik-baik. Kamu tidak gagal sebagai seorang ibu. Kamu gagal sebagai seorang wanita karena tidak menetapkan batasan. Ada perbedaannya." Suaranya tegas, tetapi penuh kasih sayang. Anak yang bersyukur tidak akan memeras ibunya. Anak yang mencintai tidak akan membiarkan istrinya menyalahgunakan ibunya. Aranju ing luju, datro, bi, aran bi. Tapi mereka cucu-cucuku. Berkah. Jika aku tidak membereskan ini, aku tidak akan pernah melihat mereka lagi. Dan contoh apa yang kamu berikan kepada mereka jika kamu menyerah? Bahwa boleh mencuri dari kakek nenek,
Bahwa keluarga boleh menyalahgunakan satu sama lain tanpa konsekuensi? Berkah benar, tetapi hati keibuanku menolak untuk menerimanya. Siti, besok kamu akan bangun dan membuat keputusan. Entah kamu terus menjadi korban yang memberikan uang kepada orang yang menyakitimu, atau kamu menjadi wanita kuat seperti ibumu, seperti nenekmu, yang ada dalam darahmu. Setelah menutup telepon, aku terjaga sampai fajar, memikirkan kata-kata adikku. Apa yang akan dilakukan ibuku jika berada di posisiku? Apa yang akan dilakukan nenekku, wanita tangguh yang membesarkan 6 anak sendirian setelah kakekku meninggal dunia? Ketika matahari terbit, aku membuat keputusan yang akan mengubah segalanya selamanya. Pukul 9 pagi aku pergi ke kantor Dimas, pengacara yang membantuku dengan penjualan rumahku. Ia adalah pria yang lebih tua, terpercaya, yang sudah mengenal mendiang suamiku selama bertahun-tahun. Dimas, saya perlu menyewa seorang penyelidik swasta. Saya ingin tahu persis apa yang telah dilakukan anak dan istri anak saya dengan uang saya selama bertahun-tahun. Siti, apa Anda yakin investigasi semacam ini bisa mengungkapkan kebenaran yang sangat menyakitkan? Tunam Rikuaranjan, Dimas, saya tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Hubungan saya dengan Budi sudah hancur. Dewi di penjara. Dan saya perlu tahu kebenaran sepenuhnya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Ia merekomendasikanku kepada Joko, seorang mantan polisi yang kini bekerja sebagai penyelidik swasta. Aku membayarnya $8.000 di muka dan memberinya semua informasi yang kumiliki. Nomor rekening, tanggal pinjaman, nama bisnis tempat Budi diduga berinvestasi. Nyonya Siti, ini mungkin memakan waktu 2 hingga 3 minggu. Apakah Anda siap untuk apapun yang mungkin kami temukan? Anak muda, di usia saya tidak punya waktu lagi untuk kebohongan manis. Saya ingin kebenaran, sepedih apapun itu. Sambil menunggu hasilnya, aku mendapat kunjungan tak terduga lainnya. Itu adalah Komandan Arman, pemilik baru rumah lamaku. Nyonya Siti Morales, saya harap saya tidak mengganggu Anda. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang apa yang terjadi dengan istri anak Anda. Komandan, jangan khawatir. Dewi bertanggung jawab atas tindakannya. Anda tidak perlu meminta maaf karena membela properti Anda. Sebenarnya, saya ingin menceritakan hal lain. Arman tampak tidak nyaman. Ketika saya menangkap Nyonya Dewi, dia membuat beberapa pernyataan yang sangat mengungkapkan. Dia berbicara tentang uang yang seharusnya miliknya, tentang bisnis, tentang rencana untuk membuktikan bahwa Anda tidak kompeten secara mental. Darahku membeku. Apa yang dia katakan, tepatnya, dia berteriak bahwa Anda telah merusak rencananya, bahwa seharusnya saat ini dia sudah mengendalikan keuangan Anda. Dia menyebutkan sesuatu tentang dokumen yang ditandatangani dan dokter yang akan mengkonfirmasi ketidakmampuan mental Anda. Arman mengeluarkan perekam kecil. Saya harap Anda tidak keberatan. Tetapi saya merekam pengakuannya. Sebagai seorang polisi, saya telah melihat banyak kasus penyalahgunaan keuangan terhadap lansia. Saya pikir ini bisa berguna bagi Anda. Aku mendengarkan rekaman itu dengan kengerian yang semakin besar. Suara Dewi terdistorsi oleh histeria, tetapi jelas isinya. Semua ini salah wanita tua gila itu. Seharusnya kami sudah memproses ketidakmampuannya. Dokter Rina sudah menyiapkan diagnosisnya. Budi sudah memalsukan tanda tangan ibu pada surat kuasa. Uang itu milik kami. Budi memalsukan tanda tanganku, tanyaku dengan suara bergetar. Itu yang dia katakan. Dia juga menyebutkan sesuatu tentang kartu kredit atas nama Anda. 2 minggu kemudian, Joko datang ke rumahku dengan folder yang akan mengubah hidupku selamanya. Hasil penyelidikannya sangat menghancurkan. Nyonya Siti Morales, saya menyesal memberitahu Anda bahwa kecurigaan Anda benar, tetapi kenyataannya lebih buruk dari yang Anda bayangkan. Budi dan Dewi telah membuat 3 kartu kredit atas namaku, dengan total utang terakumulasi $95.000. Mereka menggunakan salinan KTP-ku dan bukti pendapatan palsu. Uang itu mereka habiskan untuk liburan, mobil baru untuk Dewi, dan beberapa bisnis yang sebenarnya adalah skema piramida. Tapi ada lagi. Lanjut Joko. Saya menemukan bukti bahwa mereka berencana untuk menyatakan Anda tidak mampu secara mental. Mereka punya janji yang dijadwalkan dengan seorang psikiater korup,
Dokter Rina, yang dengan imbalan $5.000 bersedia menandatangani diagnosis apapun. Dan rumahku, mereka juga menginginkannya. Mereka sudah menggadaikannya secara ilegal. Nyonya. Mereka menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan pinjaman $120.000 atas properti itu. Itu sebabnya mereka begitu terburu-buru agar Anda menandatangani surat kuasa baru. Aku tidak bisa berkata-kata. Selama 8 tahun, sementara aku berpikir aku memiliki keluarga yang mencintaiku, mereka secara sistematis merencanakan untuk mencuri segalanya dariku. Apa yang bisa saya lakukan, Joko? Dengan bukti ini, kita bisa mengajukan tuntutan pidana atas penipuan, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan keuangan terhadap lansia. Kita berbicara tentang 10 hingga 15 tahun penjara untuk keduanya. Malam itu aku tidak tidur. Aku memegang bukti untuk menghancurkan Budi dan Dewi sepenuhnya, tetapi aku juga memiliki kekuatan untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Sudah waktunya untuk berhenti menjadi korban dan menjadi keadilan. Pagi setelah menerima hasil penyelidikan dari Joko, aku bangun dengan perasaan yang berbeda, bukan secara fisik, tetapi mental. Seolah-olah selama beberapa dekade aku telah melihat dunia melalui kaca yang berembun, dan akhirnya, seseorang membersihkannya. Aku mandi, mengenakan pakaian terbaikku, dan, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merias wajah sepenuhnya. Ketika aku melihat diriku di cermin, aku mengenali wanita yang aku dulu sebelum aku menjadi ibu mertua penurut yang diharapkan semua orang. Perhentian pertamaku adalah bank. Selamat pagi. Saya perlu berbicara dengan manajer tentang penipuan di rekening saya. Dimas, manajer cabang tempat aku menyimpan rekening selama 20 tahun, menjadi pucat ketika kutunjukkan bukti kartu kredit palsu. Nyonya Siti Morales, ini sangat serius. Kami akan segera memblokir semua rekening yang terkait dengan nomor-nomor ini. Kami juga akan melaporkan penipuan ini kepada otoritas keuangan. Dimas, saya ingin melakukan hal lain. Saya ingin mentransfer semua dana saya ke rekening baru, di bank yang berbeda, dengan nomor dan kode keamanan baru yang hanya saya yang tahu. Tentu saja, saya juga menyarankan Anda mengubah semua kata sandi dan PIN keamanan Anda. Perhentian keduaku adalah bersama Dimas untuk mengubah surat wasiatku. Surat wasiat yang lama, dibuat ketika Budi adalah anak yang penuh kasih, menyerahkan segalanya kepadanya. Yang baru akan sangat berbeda. Siti, apa Anda yakin dengan keputusan ini? Ini sangat drastis. Dimas, selama 67 tahun saya telah membuat keputusan dengan memikirkan orang lain. Hari ini saya membuat keputusan dengan memikirkan diri sendiri. Langkah ketigaku adalah yang paling menyakitkan. Aku pergi ke sekolah cucu-cucuku. Aku perlu melihat mereka, menjelaskan bahwa nenek mereka tidak menghilang, bahwa aku mencintai mereka, tetapi segalanya akan berubah. Nenek Siti, cucu-cucuku, Putri yang berusia 12 tahun dan Dimas yang berusia 9 tahun, berlari ke arahku ketika mereka melihatku di gerbang sekolah. Halo, sayang-sayangku. Bisakah nenek bicara sebentar dengan kalian? Aku membawa mereka ke warung kopi dekat sekolah. Penting bagi mereka untuk mendengar kebenaran dari mulutku, bukan versi yang terdistorsi yang pasti akan mereka dengar di rumah. Anak-anak, nenek tahu ayah dan ibu kalian mungkin mengatakan bahwa nenek pergi tanpa pamit. Nenek ingin kalian tahu bahwa itu tidak benar. Nenek pindah karena nenek butuh tempat yang aman. Kenapa ibu dipenjara? Tanya Putri dengan air mata di mata. Karena dia melakukan kesalahan yang sangat besar. Sayangku, dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensinya. Apakah benar nenek tidak akan melihat kami lagi? Dimas terlihat begitu kecil, begitu rentan. Anak-anak, dengarkan nenek baik-baik. Nenek mencintai kalian lebih dari hidup nenek sendiri. Kalian akan selalu menjadi cucu nenek. Kalian akan selalu menjadi keluarga nenek. Tetapi orang dewasa terkadang melakukan hal-hal yang salah, dan ketika itu terjadi, harus ada konsekuensinya. Aku memberi mereka nomor telepon baruku dan alamat baruku. Jika kalian membutuhkan nenek untuk apapun, teleponlah nenek. Nenek akan selalu ada untuk kalian. Malam itu, Joko meneleponku dengan berita penting. Nyonya Siti Morales, saya punya kontak di kejaksaan. Dewi akan dibebaskan dengan jaminan besok,
Tetapi dia akan menghadapi tuntutan yang sangat serius. Dengan bukti yang kita miliki, kita juga bisa menuntut Budi. Joko, saya ingin kamu mengajukan semua tuntutan. Semuanya, tanpa terkecuali. Apa Anda yakin? Budi adalah anak Anda. Ini bisa berarti bertahun-tahun penjara untuknya. Joko, anakku sudah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Pria yang datang ke rumahku untuk menuntut uang adalah orang asing yang berbagi nama belakangku. Ada hal lain. Komandan Arman ingin menuntut Dewi secara perdata atas kerusakan propertinya. Dia bersedia mencapai kesepakatan jika Anda mau menengahi. Katakan kepada komandan bahwa Dewi harus membayar setiap rupiah kerugian. Tanpa penengahanku, tanpa kesepakatan. Biarkan dia menghadapi konsekuensi penuh atas tindakannya. Aku menutup telepon dan duduk untuk menulis surat. Surat untuk Budi yang tidak akan pernah kukirim, tetapi yang perlu kutulis untuk menutup siklus ini. Budi, selama 35 tahun aku adalah ibumu. Aku memberimu semua yang kumiliki. Waktuku, energiku, uangku, cintaku. Aku pikir aku membesarkan pria yang baik, jujur, yang akan menjagaku di usia senjaku seperti aku menjaganya di masa kecilnya. Aku salah. Kamu membesarkan seorang pria yang mencuri dari ibunya sendiri. Hari ini aku berhenti menjadi korbanmu. Hari ini aku mulai menjadi konsekuensimu. Besok, perang akan dimulai. Tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku punya senjata. Hari persidangan tiba dengan hujan yang tak henti-hentinya yang seolah mencerminkan suasana tegang di ruang sidang. Dewi telah dibebaskan dengan jaminan 3 minggu sebelumnya. Tetapi tuntutan terhadapnya telah meningkat secara eksponensial. Ia tidak hanya menghadapi vandalisme dan pelanggaran batas properti. Kini ia menghadapi penipuan bank, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan keuangan terhadap lansia. Budi tiba di pengadilan bersama Dewi. Keduanya berpakaian elegan. Kemungkinan besar menghabiskan uang yang tidak mereka miliki untuk pengacara mahal. Mereka melihatku masuk dan Budi mencoba mendekat, tetapi pengacaraku mencegatnya. Ibumu tidak ingin berbicara denganmu, kata Dimas dengan tegas. Dia ibuku. Aku punya hak untuk berbicara dengannya. Budi tampak putus asa. Tuan Budi, ibumu adalah korban dalam kasus ini. Anda adalah salah satu terdakwa. Kalian tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Wajah Budi ketika memproses kata-kata Anda adalah salah satu terdakwa adalah sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Sampai saat itu ia mengira hanya Dewi yang bermasalah. Jaksa memulai presentasinya dengan menunjukkan bukti yang telah dikumpulkan Joko. Kartu kredit palsu, dokumen dengan tanda tangan yang ditiru, rekening koran yang menunjukkan pencurian sistematis selama 8 tahun. Yang Mulia Hakim, selama hampir 1 dekade, para terdakwa Budi Morales dan Dewi Sandoval melaksanakan rencana terhitung untuk merampas harta Nyonya Siti Morales. Kita tidak berbicara tentang kesalahan atau kesalahpahaman. Kita berbicara tentang penipuan yang disengaja dan berkelanjutan terhadap seorang wanita berusia 67 tahun yang mempercayai mereka sebagai keluarga. Arambuha. Dan kandang gender taliskuma. Arambuha. Ketika aku dipanggil ke kursi saksi, aku berjalan dengan martabat yang telah hilang selama bertahun-tahun dan akhirnya kudapatkan kembali. Aku melihat langsung ke arah juri, menghindari wajah memohon Budi dan Dewi. Nyonya Siti Morales, tanya jaksa, bisakah Anda menjelaskan kepada juri bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui bahwa anak dan istri anak Anda telah mencuri dari Anda selama 8 tahun? Jaksa, jawabku dengan suara yang jelas. Saya merasa bodoh. Selama bertahun-tahun mereka membuatku percaya bahwa aku sudah pikun, bahwa aku tidak bisa mengelola keuangan sendiri, bahwa aku adalah beban bagi keluargaku. Sekarang saya mengerti bahwa itu adalah bagian dari rencana mereka untuk membuat saya merasa tidak mampu. Apakah pada suatu saat Anda mencurigai apa yang sedang terjadi? Ketika suami saya meninggal dunia dan saya melihat bagaimana mereka bertindak, mereka tidak datang untuk menghibur saya atau membantu saya melewati kesedihan. Mereka datang dengan dokumen investasi dan rencana untuk uang saya. Pada saat itu saya mengerti bahwa bagi mereka, saya bukanlah seorang ibu atau ibu mertua. Saya adalah rekening bank. Momen yang paling mengejutkan tiba ketika jaksa mengajukan rekaman yang dibuat Komandan Arman pada malam penangkapan Dewi. Suara histeris Dewi memenuhi ruangan.
Dokter Rina sudah menyiapkan diagnosisnya. Budi sudah memalsukan tanda tangan ibu pada surat kuasa. Uang itu milik kami. Ankan kulukan adianau, arana arajuka. Budi berdiri dengan tiba-tiba. Rekaman itu ilegal. Dewi shock. Tuan Budi, silakan duduk. Perintah hakim. Giliran Anda untuk berbicara akan tiba ketika pengacara Anda memanggil Anda ke kursi saksi. Tetapi Budi tidak bisa mengendalikan diri. Ibu, lihat kami. Kami adalah keluarga ibu. Apakah ibu akan menghancurkan keluarga ibu sendiri demi uang? Diam, teriak hakim. Satu kata lagi dan saya akan mengeluarkan Anda dari ruang sidang. Explain severe. Dajiwa, Gauding Karmensanya. Aku menoleh ke arah Budi untuk pertama kalinya hari itu. Budi, kamu menghancurkan keluarga ini pada hari kamu memutuskan bahwa aku lebih bernilai mati daripada hidup. Aku hanya mengumpulkan pecahan-pecahannya. Pengacara Budi dan Dewi melakukan upaya putus asa untuk menyajikan mereka sebagai pasangan muda dengan masalah keuangan yang telah meminjam uang dengan niat untuk mengembalikannya. Tetapi buktinya sangat jelas. Ketika mereka menyajikan daftar lengkap penipuan $95.000 dalam kartu kredit palsu, $45.000 dalam pinjaman yang tidak pernah dikembalikan, hipotek ilegal $120.000 atas rumah lamaku, bahkan pengacara mereka sendiri tampak kalah. Jaksa menyampaikan argumen penutupnya. Yang mulia hakim, para terdakwa tidak mencuri uang. Mereka mencuri martabat, kepercayaan, dan kedamaian pikiran seorang wanita yang telah mencintai mereka tanpa syarat. Mereka mencuri 8 tahun kehidupan Nyonya Siti Morales, membuatnya percaya bahwa ia tidak mampu, pikun, beban. Pencurian itu lebih serius daripada jumlah uang berapapun. Ketika juri mundur untuk berunding, aku duduk di koridor pengadilan untuk pertama kalinya merasa benar-benar damai. Terlepas dari putusan, aku telah memulihkan martabatku. Budi mendekat untuk terakhir kalinya. Ibu, tolong, cabut tuntutannya. Kita bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Aru, Banna, Inedendaru, Ganaruhai. Budi, kataku dengan lembut, keluarga diselesaikan secara pribadi, kejahatan diselesaikan di pengadilan. Juri kembali dalam 2 jam, menyatakan bersalah atas semua tuntutan. 6 bulan setelah persidangan, Budi menerima hukuman 5 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dalam 3 tahun. Dewi menerima 4 tahun. Keduanya diwajibkan untuk membayar restitusi penuh, $260.000 termasuk penipuan, kerugian, dan bunga. Tetapi bagiku, keadilan sejati datang seminggu kemudian, ketika aku pergi ke kantor Dimas untuk menandatangani dokumen paling penting dalam hidupku. Siti, apa Anda benar-benar yakin dengan keputusan ini? Setelah ditandatangani, tidak ada jalan kembali. Dimas, tidak pernah dalam hidup saya lebih yakin akan sesuatu. Anton Dandar, Tuhandar, aku telah memutuskan untuk menyumbangkan $150.000, hampir seluruh warisanku, ke Yayasan Panti Jompo Berkah Keluarga, sebuah tempat yang merawat lansia yang telah ditinggalkan oleh keluarga mereka. Dengan sumbangan itu, mereka dapat membangun sayap baru dan mempekerjakan lebih banyak perawat. Tapi, Siti, apa yang akan terjadi dengan Anda? Bagaimana Anda akan hidup? Dimas, saya punya sisa $30.000, rumah saya sudah lunas, dan saya punya uang pensiun dari pemerintah. Itu lebih dari cukup bagi saya untuk hidup dengan bermartabat. Dan yang lebih penting, itu milik saya. Tidak ada yang bisa mengambilnya, memanipulasi saya untuk mendapatkannya, atau membuat saya merasa bersalah karena memilikinya. Upacara sumbangan dilakukan di Panti Jompo. Wartawan lokal, direktur Panti Jompo, dan beberapa keluarga dari penghuni datang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa berguna, dihargai, dihormati. Nyonya Siti, kata direktur Panti Jompo kepadaku, mengapa Anda memutuskan untuk memberikan sumbangan ini? Karena saya mengerti bagaimana rasanya tidak terlihat oleh keluarga sendiri. Para lansia ini layak mendapatkan martabat, perawatan, dan cinta di tahun-tahun terakhir mereka. Jika uang saya bisa memberikan itu kepada mereka, maka uang itu telah menemukan tujuan yang sempurna. Selama upacara, aku melihat cucu-cucuku di antara penonton.
Budi telah dibebaskan dengan bersyarat dan membawa Putri dan Dimas. Anak-anak itu berlari ke arahku setelah acara. Nenek, benarkah nenek memberikan semua uang nenek? Tanya Putri. Nenek tidak memberikannya. Sayangku, nenek menginvestasikannya dalam sesuatu yang membuat nenek bahagia. Eichin, duar barigasa, eri marigasa. Nenek tidak akan kaya lagi. Tanya Dimas dengan khawatir. Anak-anak, nenek kalian tidak pernah kaya dalam uang, tetapi nenek selalu kaya dalam hal lain, dalam pengalaman, dalam harga diri, dalam martabat, dan kekayaan itu tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Budi mendekat dengan malu-malu. Ia terlihat kurus, menua, penjara dan persidangan telah memakan korbannya. Ibu, kita perlu bicara. Budi, kita bisa bicara, tetapi dengan syaratku. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Antan Kun, Abaujana, Tagen? Aku mengerti ibu marah. Tapi, aku tidak marah, Budi. Kemarahan adalah perasaan yang terlalu kuat untuk seseorang yang tidak lagi penting bagiku seperti dulu. Aku kecewa, dan kekecewaan itu telah membebaskanku. Apa maksud ibu? Maksudku, selama 35 tahun aku hidup untukmu. Sekarang aku hidup untuk diriku sendiri. Selama beberapa dekade aku khawatir menjadi ibu yang baik. Sekarang aku khawatir menjadi orang yang baik. Tapi kita keluarga, Bu. Atam buka Bu Santha. Budi, keluarga tidak didefinisikan oleh darah. Itu didefinisikan oleh rasa hormat, cinta, kesetiaan. Kamu memilih uang di atas semua itu. Sekarang kamu hidup dengan konsekuensinya. Jadi ibu tidak akan pernah memaafkanku? Aku menghela napas, melihat pria yang pernah menjadi bayiku, kebanggaanku, harapanku untuk masa depan. Budi, aku sudah memaafkanmu. Pengampunan adalah untuk kedamaian pikiranku, bukan untuk kenyamananmu. Tetapi pengampunan tidak berarti melupakan, tidak berarti percaya lagi, tidak berarti bahwa segalanya kembali seperti dulu. Dan anak-anak, apakah mereka juga akan membayar atas kesalahanku? Anak-anak bisa mengunjungiku kapanpun mereka mau. Mereka bisa meneleponku, mereka bisa menghabiskan waktu bersamaku. Tetapi di bawah pengawasan, di rumahku, dengan aturanku. Dan jika kamu mencoba menggunakan mereka untuk memanipulasiku, hubungan itu juga akan berakhir. Budi mulai menangis. Ibu, aku. Dewi meyakinkanku. Aku tidak ingin. Budi, kamu berusia 35 tahun. Kamu tidak bisa lagi menyalahkan orang lain atas keputusanmu. Dewi tidak memaksamu memalsukan tanda tanganku. Dewi tidak memaksamu berbohong padaku selama 8 tahun. Itu adalah keputusanmu. Aku melihatnya pergi bersama anak-anak, tahu bahwa itu mungkin salah satu terakhir kalinya kami akan berbicara sebagai ibu dan anak. Malam itu, di rumah kecilku, aku membuat teh hangat dan duduk di kursi favoritku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, keheningan tidak membuatku takut. Itu memberiku kedamaian. Saat itu hari Selasa yang hujan di bulan November ketika teleponku berdering. Aku mengenali nomornya. Itu Budi. Sudah 3 bulan aku tidak mendengar kabar darinya sejak percakapan di panti jompo itu. Aku ragu apakah harus menjawab, tetapi rasa ingin tahuku lebih besar daripada kebencianku. Halo, suaraku terdengar netral, tanpa kehangatan keibuan yang pernah kumiliki untuknya. Ibu, ini Budi. Suaranya terdengar berbeda, pecah, seolah-olah ia sudah banyak menangis sebelum melakukan panggilan itu. Aku mendengarkan. Ibu, Dewi meminta cerai. Dia pergi bersama anak-anak ke rumah ibunya. Dia bilang semua ini salahku, bahwa aku merusak hidup kami karena mengikuti keinginan ibu yang sudah tua dan gila. Aku tidak menjawab. Setelah berbulan-bulan terapi dengan psikolog panti jompo, aku belajar bahwa keheningan terkadang mengatakan lebih banyak daripada kata-kata. Bu, aku kehilangan pekerjaan. Tidak ada yang mau mempekerjakan seseorang dengan catatan kriminal karena penipuan. Aku kehilangan rumah, kehilangan mobil, kehilangan segalanya. Suaranya benar-benar pecah. Dan yang terburuk dari semua itu adalah aku kehilangan anak-anakku. Dewi memberitahu mereka bahwa aku adalah seorang kriminal, bahwa karena aku, nenek meninggalkan mereka. Dan kamu ingin aku berbuat apa, Budi? Aku tidak ingin uang, Bu.
Aku tahu ibu tidak punya. Aku hanya ingin ibu tahu bahwa ibu benar. Dewi memanipulasiku selama bertahun-tahun, tetapi aku membiarkannya. Aku memilih untuk percaya bahwa aku lebih pantas mendapatkan uang ibu daripada ibu. Aku memilih untuk melihat ibu sebagai penghalang daripada sebagai ibuku. Ini mutublas apa darangan cumaka. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan aku merasakan sedikit sakit keibuan. Tetapi itu bukan lagi rasa sakit buta yang mengendalikanku selama bertahun-tahun. Itu adalah rasa sakit yang sadar, analitis. Budi, tahukah kamu apa perbedaan antara penyesalan dan sesal? Aku tidak mengerti, Bu. Penyesalan adalah ketika kamu menyesal telah menyakiti orang lain. Sesal adalah ketika kamu menyesal atas konsekuensi yang kamu derita sendiri. Yang mana yang kita bicarakan? Keheningan berlangsung begitu lama sehingga aku pikir ia menutup telepon. Bu, kurasa keduanya. Aku sedih karena telah menyakiti ibu, tetapi aku juga sedih karena sendirian, tanpa uang, tanpa keluarga. Setidaknya kamu jujur. Apakah ada kemungkinan kita bisa, entahlah, memulai lagi? Tidak seperti dulu, tapi, sesuatu? Aku bangkit dari kursiku dan berjalan ke jendela. Melihat hujan turun di taman kecilku, pertanyaan Budi menggantung di udara seperti janji dan ancaman pada saat yang sama. Budi, tahukah kamu apa yang telah kupelajari selama bulan-bulan ini? Apa, Bu? Bahwa cinta seorang ibu tidak pernah berakhir, tetapi ia berubah. Selama 35 tahun, cintaku padamu buta, tanpa syarat, merusak. Aku memberimu segalanya tanpa mengajarimu nilai apapun. Aku terlalu melindungimu dari konsekuensi sehingga kamu tidak pernah belajar bertanggung jawab. Ibu, aku belum selesai. Suaraku tegas, tetapi tidak kejam. Sekarang cintaku padamu berbeda. Itu adalah cinta yang ingin melihatmu tumbuh, yang ingin kamu menjadi pria yang baik, tetapi yang tidak akan lagi mengorbankan martabatku demi kenyamananmu. Apakah itu berarti ada kesempatan? Itu berarti, jika kamu benar-benar ingin membangun kembali sesuatu denganku, itu akan berada di bawah syaratku. Tidak akan ada uang, Budi. Tidak akan ada pinjaman, atau bantuan, atau keadaan darurat yang harus kupecahkan. Kamu harus belajar hidup dengan apa yang kamu peroleh sendiri. Aku mengerti. Benarkah? Karena pertama kali kamu datang meminta uang sewa, atau untuk anak-anak, atau untuk keadaan darurat apapun, itu akan menjadi yang terakhir kali kita bicara. Ibu, aku tidak punya hak lagi untuk meminta apapun dari ibu. Aku mengerti. Dan satu hal lagi, Budi. Jika kamu menginginkan hubungan denganku, kamu harus pergi ke terapi. Bukan karena kamu gila atau karena kamu jahat, tetapi karena kamu perlu mengerti bagaimana kita sampai pada titik ini. Apakah ibu akan ikut juga? Pertanyaan itu mengejutkanku. Jika itu membantu kamu mengerti apa yang kamu lakukan padaku, ya? Tetapi itu akan menjadi proses yang panjang, menyakitkan, dan tanpa jaminan. Ibu, bolehkah aku bertanya sesuatu? Katakan. Andandangannya, arunia kampadunya, dukun bulu mari. Apakah ibu akan pernah bisa melihatku sebagai anak ibu lagi? Atau apakah aku akan selalu menjadi pria yang mencuri dari ibu? Aku menutup mata, merasakan beban kata-katanya. Itu adalah pertanyaan yang selama berbulan-bulan kutanyakan pada diriku sendiri. Budi, anakku meninggal dunia pada hari kamu memalsukan tanda tanganku untuk pertama kalinya. Pria yang berbicara denganku sekarang adalah seseorang yang sedang berusaha untuk dilahirkan. Aku tidak tahu siapa pria itu nantinya. Apakah aku akan menyukainya? Apakah kita akan bisa membangun sesuatu bersama? Tetapi jika kamu benar-benar bersedia melakukan usaha itu, menghadapi kebenaran, untuk berubah, mungkin kita bisa mencari tahu bersama. Kapan kita bisa mulai? Ketika kamu membuktikan bahwa kamu serius. Ketika kamu mendapatkan pekerjaan apapun. Ketika kamu bertanggung jawab atas hidupmu tanpa meminta bantuan siapapun. Ketika kamu menghabiskan setidaknya 6 bulan membuktikan bahwa kamu bisa menjadi pria yang berintegritas. Dan sementara itu, setiap kali kamu tergoda untuk mengambil jalan pintas, untuk berbohong, untuk memanipulasi, ingatlah kemana hal itu membawamu pertama kali.
Aku menutup telepon dengan campuran harapan dan kesedihan. Mungkin Budi bisa berubah, mungkin tidak. Tetapi untuk pertama kalinya, kedamaian pikiranku tidak bergantung pada keputusannya. 2 tahun telah berlalu sejak aku menjawab panggilan marah dari Dewi itu, dan hidupku telah berubah dengan cara yang tidak pernah kubayangkan mungkin. Setiap pagi aku bangun di rumah kecilku, bukan dengan kecemasan bertanya-tanya manipulasi baru apa yang akan kuhadapi, melainkan dengan ketenangan mengetahui bahwa hari itu adalah milikku. Aku bekerja sebagai sukarelawan di Yayasan Panti Jompo Berkah Keluarga 3 hari seminggu. Para lansia telah mengajariku bahwa usia bukanlah sinonim dengan tidak terlihat, bahwa pengalaman adalah kebijaksanaan, dan bahwa kita pantas dihormati tidak peduli berapapun usia kita. Nyonya Ayu, yang berusia 89 tahun, mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Siti, tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai menghargai dirimu sendiri. Budi menepati janjinya. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai pengemudi pengiriman. Pekerjaan rendahan yang dulu akan ia tolak karena harga diri. Ia telah menjalani terapi selama 18 bulan. Ia membayar restitusi yang diperintahkan pengadilan tepat waktu. Dan ia tidak pernah meminta 1 rupiah pun dariku selama ini. Kami bertemu sebulan sekali untuk minum kopi hangat. Percakapan yang masih canggung, tetapi perlahan-lahan menjadi lebih jujur. Dewi tidak pernah kembali. Ia menikah lagi dengan seorang pria yang lebih tua yang, menurut cerita, juga memiliki masalah dengan uang. Beberapa orang memang tidak pernah belajar. Cucu-cucuku meneleponku setiap minggu dari sana. Putri, kini berusia 14 tahun, mengatakan padaku dalam panggilan terakhir, "Nenek, ibu selalu berbicara buruk tentang nenek, tetapi aku ingat bagaimana nenek merawat kami ketika kami masih kecil. Ketika aku besar nanti, aku ingin datang mengunjungi nenek. Aban Tuhan di Kemendara. Jaka Negastanhar, Abandara." Panti Jompo telah membangun sayap barunya. Mereka menamainya Pabelon Siti Morales. Suatu kehormatan yang tidak pernah kuduga, tetapi yang memenuhi diriku dengan kebanggaan setiap kali aku melihat plakat emas di pintu masuk. 50 lansia lainnya kini memiliki tempat yang layak untuk menjalani tahun-tahun terakhir mereka. Aku telah mendapatkan teman-teman baru, wanita-wanita seusiaku yang, sepertiku, belajar terlambat dalam hidup bahwa menetapkan batasan bukanlah menjadi orang jahat, tetapi menjadi bijak. Kami pergi berjalan-jalan pada hari Minggu, menonton film pada hari Rabu, dan memiliki klub membaca pada hari Jumat. Kehidupan sosialku lebih kaya sekarang daripada ketika aku memiliki keluarga yang memanipulasiku. Secara finansial aku hidup dengan cukup. $30.000 milikku, dikelola dengan baik, akan bertahan selama bertahun-tahun. Rumahku sudah lunas. Aku punya pensiun. Dan yang lebih penting, semua yang kumiliki adalah milikku. Aku tidak perlu menyembunyikan uang, atau berbohong tentang pengeluaranku, atau merasa bersalah karena membeli sesuatu yang bagus untuk diriku sendiri. Minggu lalu, seorang wanita berusia 58 tahun datang ke Panti Jompo mengunjungi ibunya. Ia menceritakan kisahnya. Anak-anak dewasa yang menekannya untuk menjual rumahnya, yang terus-menerus meminta uang, yang membuatnya merasa egois karena tidak memberi lebih. Terdengar begitu akrab sehingga hatiku sakit. "Nyonya," kataku, "Anda tidak berutang martabat kepada anak-anak Anda. Cinta sejati tidak pernah memeras, tidak pernah memanipulasi, tidak pernah membuat merasa bersalah. Jika anak-anak Anda mencintai Anda, mereka akan mencintai kebahagiaan Anda lebih dari uang Anda." Ia memberiku nomor teleponnya. Sekarang aku membantu wanita-wanita yang lebih tua lainnya yang mengalami hal yang sama denganku. Aku menemani mereka ke pertemuan hukum, membantu mereka mengatur keuangan mereka, mengajari mereka untuk mengatakan tidak tanpa merasa jahat. Pada usia 69 tahun, akhirnya aku mengerti sesuatu yang mendasar. Rasa hormat tidak diminta, ia dituntut. Martabat tidak dinegosiasikan, ia dipertahankan. Dan cinta sejati tidak membutuhkan pemerasan untuk diungkapkan. Jika aku bisa berbicara dengan wanita yang aku dulu 2 tahun lalu, wanita yang menangis diam-diam saat ia dilucuti segalanya, aku akan mengatakan, "Siti, kamu lebih berharga daripada uangmu. Kamu pantas mendapatkan lebih dari remah-remah kasih sayang dengan imbalan hartamu. Kamu berhak hidup tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, tanpa manipulasi." Kisahku tidak unik.
Ribuan lansia di seluruh Indonesia dan dunia mengalami situasi serupa. Anak-anak, istri anak, cucu, yang melihat kakek nenek sebagai sumber uang alih-alih sebagai manusia dengan hak dan perasaan. Tetapi aku juga ingin kalian tahu bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk membela diri, tidak pernah ada kata terlambat untuk menetapkan batasan, tidak pernah ada kata terlambat untuk memilih martabat di atas kenyamanan keluarga. Hari ini, saat aku menulis baris-baris ini di meja kecilku, melihat keluar jendela kebunku yang kutanam dan kurawat sendiri, aku bisa mengatakan dengan kepastian mutlak, aku bebas. Bebas dari pemerasan, bebas dari manipulasi, bebas dari beban menjadi penyelamat ekonomi bagi orang dewasa yang tidak mau bekerja. Dan jika Dewi mendengarku dari manapun ia berada, aku ingin ia tahu bahwa panggilan telepon marahnya malam itu tidak merusak pertemuan keluargaku seperti yang ia rencanakan. Sebaliknya, itu memberiku kesempatan untuk mendapatkan kembali hidupku, karena terkadang kesalahan musuh kita menjadi sekutu terbaik kita. Namaku Siti Morales. Usiaku 69 tahun. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana aku belajar bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai menghargai diri sendiri. Kesabaran seorang ibu memiliki batas, dan nilai sejati sebuah keluarga terletak pada rasa hormat dan integritas, bukan pada seberapa besar harta yang bisa direbut. Setiap orang, terutama para orang tua, berhak atas martabat dan kedamaian di usia senja. Percayalah pada keadilan, karena karma baik dan karma buruk akan selalu menemukan jalannya.